Tapi sebelum kita mulai belajar, ibu absen dulu ya. Tentang batik, tapi sebelum ke batik ada yang tahu nggak apa itu globalisasi? Kan kemarin udah tadi belajar soal globalisasi. Apa sih globalisasi? Seperti kata temennya tadi. Dan di artinya di dunia itu bukan cuma di Indonesia aja yang tahu, melainkan di dunia di negara-negara lain seperti misalnya Amerika, Jepang, Jerman dan lain sebagainya. Itu arti dari mendunia. Jadi bukan cuma kalian atau ibu atau orang tua kalian atau orang bangsa Indonesia yang tahu, tapi seluruh dunia secara menyeluruh. Jadi kalau di Indonesia itu namanya viral. Jadi semua orang tahu. Itu artinya dari globalisasi. Apa sih kebudayaan di Indonesia yang mendunia? Kalian tahu nggak? Batik, bisa itu batik. Misalnya kita bakal belajar soal batik, jadi kita ambil contoh soal batik yang mendunia, yang bukan cuman kalian aja yang pakai, tapi orang luar juga sekarang udah mulai pakai batik. Seperti di Amerika, kemarin kan dari sini datang dikasih batik, tahu nggak? Dikasih batik dari Korea, mereka juga pakai. Itu menandakan kalau batik itu memang sudah mendunia. Apa yang ada di benak kalian soal batik? Apa sih batik itu? Baju, ya baju kemeja, terus apa lagi? Kain, apa? Buku, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Apa batik itu di pikiran kalian? Setelah dengar kata batik itu apa sih yang ada di pikiran kalian? Setelah dengar kata batik, ya pakai nasi daerah apa? Jawa, ya Solo juga bisa. Batik itu merupakan kain atau motif kain Indonesia yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain dan pengolahannya diproses dengan cara yang memiliki kekhasan. Jadi malam itu bukan malam hari. Kalian pernah lihat batik nggak? Proses pembuatan batik karena itu cairannya warna coklat, ditulisin di kain itu. Rata-rata pernah lihat fotonya itu. Nah itu tuh disebut malam atau lilin, tapi orang pengrajin batik biasanya sebutnya malam. Jadi itu seperti lilin buat. Jadi nanti kalau kain batik yang putih, nanti dibukitnya tuh pakai lilin itu, biar nanti waktu proses pewarnaannya batik itu bisa tercetak dengan sempurna. Terus batik itu juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 2 Oktober 2009 yang lalu. Jenis motif batik. Jadi motif batik itu bukan cuma sekedar motif aja. Mereka punya 3 jenis yang terdiri yang pertama dari jenis akar budayanya. Yang dimana akar budaya ini juga dibagi menjadi 2 motif, yaitu motif batik keraton atau yang klasik dan motif batik bebas atau mandiri. Sekarang kita akan mempelajari 3 jenis motif batik ini yang berdasarkan akar budaya, sifat dan juga akar budaya. Yang pertama itu ada motif batik keraton atau klasik. Jadi motif keraton atau klasik ini dikenal dengan istilah batik. Jadi motif batik keraton itu selain dikenal sebagai batik Solo Jogja, dia juga dikenal dengan banyak simbol, dan simbol-simbolnya itu juga mempunyai makna. Dan pada zaman dahulu batik ini pembatasannya penggunanya itu dibatasi. Jadi batik yang jenis motif batik keraton atau klasik ini dulu cuma bisa dipakai oleh raja-raja aja. Kenapa cuma bisa dipakai oleh raja? Karena ini tuh mempunyai makna semua. Jadi bukan asal gambar-gambar garis, gambar-gambar segitiga, gambar apa ini, titik-titik ini bukan. Tapi di sini ini tuh mempunyai makna semua. Contohnya yang pertama tuh banyak sih batik-batik yang digunakan oleh raja dari motif batik keraton ini. Tapi salah satunya itu contoh motif batik parang rusak balon yang hanya bisa digunakan oleh raja. Kenapa? Karena motif ini tuh mempunyai makna tentang kekuasaan dan kepemimpinan. Jadi cuma raja-raja yang bisa, rakyat biasa itu nggak boleh pada zaman dahulu pakai motif batik keraton ini. Jadi ya
cuma bisa pakai motif batik ini tuh pada zaman dulu cuma raja-raja. Jadi rakyat biasa tuh nggak boleh. Karena memang simbol-simbolnya itu religius. Jadi punya makna. Setiap ukiran di batiknya itu tuh mempunyai makna semua. Jadi nggak asal ditulis dan digambar sama pengrajin batik pada zaman dulu. Terus yang kedua, ada motif batik bebas atau mandiri. Yang dimana motif batik bebas atau mandiri ini berkembang di luar keraton. Dan kedua, tidak ada ketentuan khusus pembuatan motif dan pilihan warnanya. Berbeda dengan motif batik keraton. Jadi motif batik bebas ini lebih banyak warna dan lebih banyak motif-motifnya yang dibuat. Jadi bebas, namanya juga motif batik bebas. Terus banyak dibuat di daerah Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan Papua. Kalian bisa lihat contohnya. Jadi itu termasuk jenis batik yang geometris di arah itu. Jadi atur biolognya batik. Sampai sini paham nggak? Atau yang lanjutnya? Sekarang sebelum skip, apa sih kenapa bisa? Pasti mungkin ada di benak kalian bertanya kenapa bisa batik itu dikenal sama oleh di luar Indonesia. Kayak di dunia itu negara-negara lain itu kenapa bisa kenal sama batik ada batik yang biasa kalian temuin di Indonesia aja. Nah, kalian bertanya, ibu gimana sih kalau misalnya kita sebagai warga Indonesia bisa memperkenalkan batik di luar negeri juga biar makin dikenal oleh orang-orang luar. Itu gimana sih caranya? Jadi ada beberapa cara kalian bisa memperkenalkan batik ke dunia internasional. Yang pertama itu dengan cara melakukan pameran batik. Jadi kalau kalian udah besar nanti kalian mau memperkenalkan lagi nih tentang batik yang ada di Indonesia, mungkin semakin majunya gitu kan, pasti yang budaya-budaya itu makin tertutup gitu kan. Karena kalau jadi kalian sebagai bangsa Indonesia, kalian udah mau budaya kalian tergeser sama zaman, jadi kalian harus melakukan pameran batik. Kenapa? Supaya budaya Indonesia, terutama batik Indonesia itu jangan tergeser sama era yang modern gitu. Jadi kalian bisa melakukan pameran batik. Dengan cara mengadakan pameran batik juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengenalkan batik kepada dunia internasional. Terus yang kedua, dengan cara mengenalkan busana batik dalam acara internasional. Jadi misalkan kalian nih masa depannya kan kalian tahu bakal jadi apa. Mungkin ada bakal jadi artis terkenal, artis internasional, diundang ke TV-TV luar kan. Ya nanti Sarah sama Miss Monica kan itu udah masuk jadi artis internasional. Jadi nanti kalian bisa misalnya mau universitas, ketemu sama fans kalian di luar negeri, kalian bisa pakai batik. Itu salah satu contoh kalian memperkenalkan batik ke seluruh dunia. Jadi nanti itu artis itu tuh pakai baju apa? Pasti mereka akan bertanya-tanya. Itu artis itu sih pakai apa sih baju batik? Jadi mereka bakal mencari tahu lagi batik itu apa sih. Ternyata batik itu merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Jadi salah satu ini bisa juga digunakan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional. Ini paham nggak? Jadi tadi kita sampai nomor 3. Yang ketiga itu mengenalkan batik melalui media sosial. Jadi media sosial bukan rata-rata kan pasti punya aplikasi TikTok ya. Saya punya TikTok, Instagram itu bisa kalian gunakan sebagai untuk mengenalkan batik ke orang-orang luar. Karena kan semua orang pasti mempunyai media sosial. Gak mungkin gak ada yang punya medsos di dunia ini. Jadi dengan cara mengenalkan batik melalui media sosial itu sangat efektif dilakukan karena dapat menjangkau lebih banyak orang dari segala penjuru dunia. Jadi kalau kalian punya aplikasi TikTok, jangan asal kalian cuma gunain buat video, terus kalian joget di depan posting. Yang ketahuan berarti suka main TikTok. Jadi bukan gimana? Jadi media sosial itu bisa kalian manfaatkan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
soal untuk mengenalkan batik pattern. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Kerjasama apa sih yang dilakukan Indonesia? Makanya tuh batik bisa dikenal oleh seluruh dunia di seluruh dunia. Salah satunya kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia dengan negara-negara luar itu banyak ya. Contohnya salah satu belum lama ini pemerintah Indonesia itu pernah melakukan presentasi untuk memamerkan batik di negara Kamboja. Kalian tahu nggak Kamboja itu? Tahu kan? Pemerintah Indonesia itu pernah melakukan presentasi batik di sana untuk memamerkan batik-batik yang ada di Indonesia. Ini ada foto-fotonya. Ini ada proses waktu pemerintah Indonesia melakukan presentasi atau melakukan batik. Kalian bisa lihat foto dokumentasinya waktu di Kamboja. Sampai sini ada yang ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke soal? Ada yang ditanyain? Mau tanya? Ada yang ditanyain nggak? Lanjut berarti kita ada buku paketnya nggak? Bukunya ada. Terus dikerjain halaman 30. Kalian kerjain halaman 1 sampai 8. Jadi ini satu beres satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalian tinggal presentasi ke depan apa hasil diskusi kalian kan? Ya, kerja kelompok. Itu kan bisa kalian baca di depan. Kerjakan secara kelompok lalu presentasikan hasil diskusi kalian. Nanti cukup satu orang aja yang bagi dari satu kelompok. Satu kelompok yang cowok dan cewek. dirasakan ketika batik semakin aman. Jawab, para pengrajin batik dan masyarakat Indonesia akan senang karena budaya kelompoknya Ayu. Apa tujuan awal pembuatan batik?
Udah Ibu suruh jawab, ada 8 soal. Cara berkelompok. Sekarang sebelum keluar main, Ibu ada kuis buat kalian 5 soal. 5 orang yang bisa jawab tercepat dapat hadiah dan dapat keluar lebih dulu. Ya. Tapi kalian angkat tangan dulu, baru jawab. Jangan langsung jawab. Nanti dijawab ya sama temennya. Angkat tangan dulu. Nanti berkunjung, baru jawab, baru dapat jajan dan bisa keluar. Ada 3 jenis baju. Kerjasama apa yang dilakukan di Indonesia untuk mengenalkan batik? Apa? Apa juga? Belum. Enggak satu. Mengenalkan batik. Ya.